Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alkena yang beranggotakan saya Gianaja beserta dua teman saya yaitu Putri Endah Puspitasari dan Yasinta Yusniawati dengan judul penelitian perancangan aplikasi Alkena menggunakan framework TOGAF ADM 9.0 dan COVID 4.1. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari dibentuknya aplikasi Alkena yaitu karena adanya peraturan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mengatur social distancing atau pembatasan kegiatan sosial di berbagai sektor kehidupan termasuk sektor kesehatan. Dari peraturan pemerintah tersebut, sehingga diperlukan aplikasi penyedia informasi kesehatan dalam masa pandemi seperti saat ini. Aplikasi Alkena yaitu aplikasi layanan kesehatan virus corona, merupakan aplikasi berbasis responsif website yang menyediakan pelayanan kesehatan di wabah pandemi virus corona. Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat umum dan petugas pelayanan kesehatan sebagai layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Aplikasi ini dibangun menggunakan dua framework tata kelola yaitu TOGAF ADM versi 9.0 dan COVID versi 4.1. Kemudian kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari penelitian kami terdiri dari yang pertama tata kelola teknologi informasi, yang kedua The Open Group Architecture Framework atau TOGAF ADM 9.0, dan yang ketiga Control Objective for Information and Related Technology COVID 4.1, dan yang terakhir adalah related paper yang kami gunakan untuk penyusunan paper ini. Ada dua paper yaitu yang pertama paper dengan judul Analisa Penerapan TOGAF dan COVID dalam Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai usulan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paper yang kedua dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan framework TOGAF ADM 9.1 dan COVID 4.1. Selanjutnya yaitu metodologi. Dalam penelitian ini menggunakan dua metodologi yaitu framework TOGAF ADM 9.0 sebagai alur pembuatan aplikasi dan COVID 4.1 untuk implementasi. Sedangkan alur dari penelitian ini digambarkan pada diagram ini. Yang pertama, menentukan ide. Yang kedua, pengumpulan data, studi literatur, perancangan aplikasi dengan TOGAF ADM, meliputi tahap preliminary hingga arsitektur change management. Selanjutnya, implementasi menggunakan audit dari fase menentukan business goal hingga implementasi aplikasi. Kemudian yang keempat yaitu hasil dan analisis. Yang pertama yaitu fase preliminary. Fase preliminary merupakan fase awal yang menggambarkan persiapan dan inisiasi kegiatan dalam proses perancangan aplikasi Alkena. Pada fase ini dilakukan identifikasi dari prinsip-prinsip arsitektur dari segi bisnis, data aplikasi, dan teknologi. Prinsip arsitektur yang dihasilkan didefinisikan dalam bentuk prinsipal katalog. Prinsipal katalog dikategorikan berdasarkan bisnis prinsipal yang berisikan memaksimalkan keuntungan bisnis. Yang kedua, data prinsipal yang berisikan aset data, data valid, data real time, dan konsistensi data. Yang ketiga yaitu aplikasi prinsipal seperti fleksibilitas aplikasi. Dan yang keempat yaitu teknologi prinsipal seperti interoperability. Kemudian require management terdiri atas fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Alkena. Di antaranya yaitu deteksi mandiri ODP dan PDP, rujukan rumah sakit, rujukan TPU, artikel dan notifikasi, serta puskesmas keliling dan peta persebaran COVID-19. Fase ketiga yaitu arsitektur vision. Dalam arsitektur vision, terdapat ruang lingkup aplikasi, visi dan misi aplikasi, serta identifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder diantaranya yaitu terdapat masyarakat dan petugas puskesmas serta pemerintah. Tugas masyarakat seperti melakukan pendeteksian mandiri ODP dan PDP melalui website, petugas puskesmas yang bertugas seperti melakukan posting artikel kesehatan, serta pemerintah yang bertugas sebagai memonitoring kegiatan yang sedang berlangsung pada puskesmas. Selanjutnya yaitu diagram value chain. Pada tahap arsitektur vision, salah satunya yaitu terdapat value chain diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan pengelompokan aktivitas berdasarkan primary activity dan support activity dalam menjalankan kegiatan operasional aplikasi yang dapat menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif bagi aplikasi. Kemudian yang keempat yaitu ada fase B yang merupakan bisnis arsitektur, yaitu penggambaran cara rinci dari apa yang telah dibuat pada fase sebelumnya yaitu arsitektur vision. Pada fase ini mendefinisikan strategi bisnis organisasi dan proses bisnis utama pada suatu aplikasi untuk menggambarkan kondisi aplikasi tersebut. Nah, pada fase bisnis arsitektur menghasilkan beberapa artefak. Salah satunya yaitu business process application. Bisnis proses yang dihasilkan terdiri dari 7 bisnis proses, yaitu ada deteksi mandiri ODP dan PDP,
rujukan rumah sakit, rujukan TPU, artikel notifikasi, puskesmas keliling, dan peta persebaran COVID-19. Nah, untuk mempermudahkan dalam melakukan implementasi dari aplikasi Alkena, maka dibuat bisnis proses yang melibatkan dua aktor, yaitu petugas puskesmas dan masyarakat. Untuk bisnis prosesnya sendiri, per fiturnya dapat dilihat di gambar 5, 6, gambar 7, gambar 8, gambar 9, 10, dan gambar 11. Kemudian selanjutnya yang kelima ada fase C, Information System Architecture, yang terdiri dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Untuk arsitektur data tersendiri terdiri dari kandidat entitas, yaitu entitasnya seperti user, petugas, rekam medis, rapid test, deteksi, artikel, rumah sakit, TPU, dan lain-lain. Kemudian ada gambaran hubungan antar entitas yang digambarkan dengan relationship diagram, dan ada pengujian validitas. Kemudian yang kedua ada arsitektur aplikasi yang terdiri dari menetapkan kandidat aplikasi, hubungan aplikasi dengan entitas data, hubungan aplikasi dengan fungsi bisnis, dan hubungan aplikasi dengan organisasi. Fase selanjutnya, fase D, yaitu teknologi arsitektur, merupakan pendefinisian penggunaan teknologi yang mendukung fungsionalitas aplikasi dalam pelaksanaan operasional fungsi bisnis aplikasi. Pada fase ini akan dilakukan analisis apakah penggunaan teknologi relevan terhadap aplikasi yang dibangun. Kemudian pada fase teknologi arsitektur menghasilkan salah satunya yaitu artefak yaitu platform decomposition diagram yang dapat dilihat di gambar 12. Nah, di sini di platform decomposition diagram terdapat dua area yaitu area develop dan area user. Dan kedua area baik develop maupun user dapat mengakses aplikasi Alkena melalui web browser. Selanjutnya yaitu opportunities and solution. Strength dari aplikasi Alkena yaitu aplikasi ini dapat membantu tenaga medis dan masyarakat dalam menyediakan informasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, weakness dari aplikasi ini yaitu pengguna aplikasi ini masih terbatas pada penyediaan informasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas. Opportunities pada aplikasi ini yaitu cakupan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih luas lagi seperti pada tingkat kota maupun provinsi. Dan apabila aplikasi ini diintegrasikan dengan aplikasi lain yang serupa, dapat mengurangi rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, tantangan dari aplikasi Alkena yaitu pengumpulan informasi dibutuhkan sosialisasi. Tahap selanjutnya yaitu fase G, F, dan G, yaitu Migration Planning and Implementasi Governance. Pada fase ini dilakukan pembuatan rekomendasi dengan menggunakan framework COVID 4.1. Hasil rekomendasi tersebut digunakan untuk implementasi aplikasi Alkena sesuai dengan maturity level yang telah ditentukan, yaitu maturity level 4. Berikut adalah tahapan pembuatan rekomendasi menggunakan COVID 4.1. Yang pertama ada business goals. Berdasarkan pada visi misi dari aplikasi Alkena yang telah disebutkan pada fase A yaitu arsitektur vision, didapatkan business goals dari segi customer perspective yaitu establish service continuity and availability. Selanjutnya IT goals. Pada tahap ini ditentukan IT goals dari aplikasi Alkena yaitu IT goals nomor 23, make sure that IT service are available as required. Selanjutnya business requirement. Business requirement pada aplikasi Alkena ini lebih fokus ke availability. Selanjutnya IT resource yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu application. Selanjutnya ada IT process. IT process pada aplikasi Alkena meliputi domain delivery support yang mencakup 4 IT proses yaitu DS3, DS4, DS8, dan DS13. Selanjutnya activities. Pada tahap ini dijelaskan aktivitas apa saja yang harus dilakukan agar aplikasi Alkena mencapai maturity level 4 sesuai dengan IT proses. Adapun aktivitas digambarkan pada tabel 3, kalimat aktivitas yang terdiri dari IT proses DS3, DS4, DS8, DS13, dan yang di sebelah kanan adalah kalimat aktivitas dari DS tersebut. Kemudian selanjutnya implementasi aplikasi. Pada tahap ini dilakukan implementasi aplikasi berdasarkan aktivitas yang ada pada IT proses. Adapun implementasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama DS3, Manage Performance and Capacity. Untuk mencapai maturity level 4, dengan kalimat aktivitas yang berdasarkan DS3, maka implementasi pada aplikasi Alkena yaitu dengan adanya fitur melihat hasil statistik persebaran hasil rapid test yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah. Kemudian ada fitur menampilkan halaman error apabila terjadi gangguan. Yang ketiga, Alkena menggunakan server dan disk space untuk penyimpanannya. Yang keempat, UI dan UX pada Alkena dirancang sebaik mungkin sesuai proses bisnis untuk memudahkan pengguna dalam pengoperasian. Dan yang terakhir, terdapat fitur saran yang dapat digunakan pengguna untuk memasukkan saran untuk Alkena. Yang kedua yaitu DS4, Ensure Continuous Service. Untuk mencapai maturity level 4,
Dengan kalimat aktivitas berdasarkan DS4, maka implementasi pada Alkena yaitu terdapat fitur melihat hasil statistik persebaran hasil rapid test dilakukan oleh masyarakat suatu daerah. Kemudian selanjutnya yaitu DS8, implementasi yang dilakukan pada DS8 atau Manage Service Desk and Incident, yaitu pada aplikasi Alkena terdapat fitur Help Desk yang dapat digunakan jika ingin mengajukan pertanyaan. Kemudian fitur Help Desk pada Alkena menampilkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang umum ditanyakan. Selanjutnya yaitu alur yang diterapkan pada fitur Help Desk sudah sesuai dengan SOP yang ada. Selanjutnya terdapat kontak person yang disediakan, dan yang terakhir yaitu fitur Help Desk pada aplikasi Alkena juga menampilkan alur yang perlu dilakukan pengguna jika sistem down. Selanjutnya yaitu DS13 atau Manage Operasional. Implementasi dari DS13 yaitu pada aplikasi Alkena, output dari statistik rapid test berupa report hasil rapid test ke seluruh daerah tertentu. Selanjutnya yaitu fase H, Arsitektur Change Management. Arsitektur Change Management pada aplikasi Alkena yaitu terjadi evolusi penggantian fitur-fitur yang berkaitan dengan COVID-19 digantikan dengan fitur-fitur yang menunjang pelayanan kesehatan pada umumnya. Penggantian fitur tersebut diantaranya yaitu 1. Deteksi mandiri ODP dan PDP digantikan dengan catatan riwayat kesehatan masyarakat. Yang kedua, peta persebaran COVID-19 digantikan dengan peta persebaran rumah sakit di Surabaya. Yang ketiga, artikel kesehatan terkait COVID-19 digantikan oleh artikel kesehatan terkait penyakit umum seperti DBD, diabetes, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan, dari tahap-tahap yang telah kami lakukan berdasarkan 2 framework tersebut, dihasilkan perencanaan pembangunan aplikasi Alkena yang efektif, terkontrol, dan terintegrasi. Pada framework COVID 4.1, kami menargetkan level 4 pada penilaian kematangan aplikasi. Nilai kematangan tersebut didasarkan dalam pemberian rekomendasi untuk aplikasi Alkena. Pengeluaran yang dihasilkan dari seluruh tahapan perancangan yang telah dilakukan adalah keputusan implementasi untuk aplikasi Alkena dengan IT Domain Delivery Support atau DS berdasarkan framework COVID 4.1. Yang terakhir, ada daftar pustaka dapat dilihat pada layar. Sekian video demo dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.